Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Pak Mindra sebagai dosen mata kuliah Spasial Statistik. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Manuel Krista dengan NPM 1406110230067 ingin mempresentasikan proyek saya mengenai analisis spasial kondisi konektivitas transportasi di Indonesia pada tahun 2024. Mengapa pada akhirnya saya memilih topik ini? Karena konektivitas transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Selain dari itu, konektivitas transportasi juga mendukung poin 9 dan 11 SDGs, yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure, serta Sustainable Cities and Communities. Dari penelitian terdahulu juga terlihat bahwa variabel infrastruktur termasuk jalan memiliki keterkaitan spasial yang signifikan. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa fenomena pembangunan wilayah seringkali menunjukkan adanya autokorelasi spasial. Maka dari itu, terdapat 5 rumusan masalah atau tujuan penelitian yang akan saya bahas pada penelitian kali ini. Yang pertama, menganalisis pola sebaran spasial, mengidentifikasi keberadaan autokorelasi spasial, menentukan model terbaik dan membentuk model ekonometrika yang terbaik. Yang keempat, menerapkan metode interpolasi spasial. Yang kelima, membandingkan kinerja metode interpolasi spasial. Lalu selanjutnya, untuk tinjauan pustakanya sendiri, yang pertama adalah definisi spasial yang merupakan tergantungan wilayah atau keterangan spasial di mana nilai suatu variabel pada satu lokasi memiliki korelasi dengan nilai variabel yang sama di lokasi-lokasi terdekatnya atau tetangganya. Lalu selanjutnya ada autokorelasi spasial yang merupakan ukuran formal untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya pengelompokan atau klaster dalam distribusi data spasial. Selanjutnya ada matriks bobot spasial atau matriks W yang merupakan komponen kunci dalam analisis spasial yang digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi nilai variabel dari lokasi tetangga terhadap lokasi pusat. Pada penelitian ini akan digunakan metode KNN atau K-nearest neighbor, di mana setiap unit wilayah akan memiliki nilai K tetangga terdekat berdasarkan ukuran jarak tertentu. Selanjutnya ada monoransi yang merupakan ukuran autokorelasi spasial secara global. Lalu ada garis C untuk ukuran autokorelasi spasial juga secara global yang seringkali keduanya ini saling melengkapi satu sama lain. Lalu yang ketiga ada GTIS or GI yang merupakan ukuran autokorelasi spasial yang dibentuk secara lokal dengan nantinya harapannya ada klaster-klaster yang terbentuk, yang hotspots ataupun yang cold spots. Selanjutnya ada Petalisa juga yang merupakan salah satu ukuran autokorelasi spasial secara lokal yang nanti harapannya ada cluster-cluster seperti high, low, high-low, dan low-high. Lalu selanjutnya dibentuklah model spasial ekonometrika, di mana di sini didapat menggunakan 5 jenis metode dari model ekonometrika spasial. Di mana yang pertama kita bentuk model tanpa spasial dulu, yaitu OLS, di mana jika telah dibentuk, nanti hasil residualnya akan diuji asumsinya menggunakan normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Jika nanti hasil residualnya ini tidak memenuhi asumsi, maka memang model OLS ini tidak layak digunakan. Lalu yang pertama, kita menggunakan SAR atau Spatial Autoregressive Model, di mana di sini itu ada model efek spasial pada variabel Y-nya, lalu ada SEM atau Spatial Error Model, di mana ini ada efek spasial atau lag spasial pada variabel errornya. Lalu ada spatial Durbin model yang merupakan pemodelan memasukkan lag spasial atau efek spasial pada variabel X dan variabel Y-nya. Lalu ada spatial Durbin error model yang merupakan pengembangan dari SEM dengan memasukkan lag ataupun efek spasial pada variabel independen dan variabel error. Jadi dia ada error di X dan juga di error. Lalu yang terakhir ada spatial autocorrelation model yang memiliki efek spasial atau lag spasial pada variabel Y dan juga error gitu. Selanjutnya untuk interpolasi spasial itu merupakan teknik untuk memperkirakan nilai suatu variabel pada lokasi yang kita tidak teramati berdasarkan nilai pada lokasi yang diketahui gitu. Untuk di sini kita pakai 3 jenis metode. Yang pertama IDW merupakan metode yang mengasumsikan bahwa pengaruh suatu titik pengamatan terhadap lokasi estimasi akan menurun seiring bertambahnya jarak. Lalu yang kedua ada ordinary kriging yang merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai pada lokasi teramati dengan mempertimbangkan ketergantungan spasialnya melalui variogram. Lalu yang ketiga menggunakan trend surface analysis yang merupakan metode interpolasi deterministik yang memodelkan nilai variabel spasial sebagai fungsi polinomial.
Lalu untuk metodologi penelitian di sini untuk jenis dan sumber data saya gunakan dari DPPS dan untuk data atribut statistiknya, dan untuk data spasialnya saya gunakan dalam format JSON atau JSON. Untuk variabel penelitiannya di sini untuk variabel dependent saya gunakan panjang jalan dengan kondisi baik dengan ukuran kilometer. Lalu untuk variabel independennya dari 4 variabel dengan 4 dimensi berbeda-beda, ekonomi, geografis, demografi, sosial, dengan variabelnya PDRB per kapita, luas wilayah, jumlah penduduk, serta persentase penduduk miskin. Untuk alur kerjanya sendiri, yang pertama-tama saya akan mengumpulkan data terlebih dahulu, mempersiapkan datanya, lalu menganalisis deskriptif dan eksplorasi secara spasial, lalu membuat matriks pembobot spasial menggunakan KNN, melakukan uji autokorelasi spasial berdasarkan Moran's I, garis C, garis ORT, dan LISA, lalu memodelkan ekonometrik spasial, memilih model terbaik berdasarkan AIC-nya, melakukan metode interpolasi spasial, dan memilih mode interpolasi spasial terbaik berdasarkan RMSE. Sehingga nanti kita dapat menarik kesimpulan dari hasil-hasil di atas. Oke, mungkin untuk hasil dan pembahasan, kita langsung praktekkan saja di dashboardnya. Oke, berikut adalah dashboard yang saya miliki mengenai analisis spasial kondisi konektivitas transportasi di Indonesia. Untuk akses datanya di Google Drive bisa dibuka di sini untuk mendapatkan file CSV dan file GeoJSON-nya. Di sini kita upload dulu dari file CSV-nya. Lalu kita upload juga file JSON-nya. Setelah semuanya telah di-upload, kita langsung saja muat dan proses datanya. Sehingga setelah dimuat nanti bakal ada muncul 4 di sini. Dengan di sini ada variabel eksplorasi datanya terlebih dahulu. Di sini panjang jalan per provinsi bisa dilihat dengan kondisi baik itu rata-rata di 5.000 km. Sedangkan untuk top 10 provinsi panjang jalan terbaik bisa dilihat di sini dengan top 3 itu di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sedangkan ini ada korelasi variabel dengan panjang jalannya. Misal dengan panjang jalan yang dengan kondisi baik dengan PDRB itu korelasinya minus 0,1, dengan luas wilayah itu 0,08, dengan jumlah penduduk itu 0,26, serta untuk kemiskinan itu di minus 0,27. Di sini terlihat bahwa X3 dan X4 itu memiliki korelasi yang paling tinggi terhadap panjang jalan dengan kondisi yang baik. Di sini juga terdapat tadi 4 variabel yang tadi saya sudah sebutkan dengan statistika deskriptifnya seperti berikut. Oke, selanjutnya kita lakukan peta spasial untuk melihat pola sebaran awal dari panjang jalan dengan kondisi baik ini. Di sini gunakan skema kuning merah untuk variabelnya variabel Y dengan jumlah kelasnya kita coba 5 dulu. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa panjang jalan dan kondisi baik itu lebih banyak di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera, terutama di bagian utara. Di sini terlihat yang Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu merah sekali, yang artinya dia berkisar di 15.000 sampai 25.000, termasuk di Sumatera Utara. Sedangkan di Papua sendiri kebanyakan di angka 1.000 sampai 2.000 dan juga di bagian Maluku Utara, yang artinya terdapat pola spasial yang artinya wilayah di suatu wilayah dipengaruhi oleh wilayah lainnya. Bisa dilihat di Pulau Jawa, tetangga-tetangganya memiliki panjang jalan dengan kondisi baik yang sama-sama bagus. Sedangkan di Papua juga begitu, panjang jalan yang masih kurang dikelilingi juga oleh panjang wilayah dengan kondisi yang masih buruk. Yang arti di sini Indonesia bagian barat itu memiliki panjang jalan kondisi baik yang lebih banyak dibandingkan wilayah timur Indonesia sendiri. Oke, setelah mendapatkan peta spasial untuk mengidentifikasi pola sebaran awal, selanjutnya kita gunakan analisis K optimal untuk menentukan jumlah KNN pada matriks bobot spasial nantinya. Di sini kita lakukan perhitungan, didapatkan dengan K optimalnya itu 3. Ini dapatkan 3 karena dari Moran's I paling optimalnya itu ketika K sama dengan 3 di angka 0,2667, sedangkan setelahnya cenderung menurun. Sehingga kita akan menggunakan matriks bobot spasial pada analisis autokorelasi sebanyak 3 tetangganya. Di sini kita langsung saja hitung autokorelasi spasialnya. Di sini didapatkan secara global terdapat autokorelasi spasial secara positif karena nilai p-value dari Moran's I dan garis C itu lebih kecil dari alfa, dan nilai Moran's I-nya 0,266 yang mendekati 0 dan garis C yang mendekati 1, sehingga didapatkan bahwa arahnya tuh positif gitu. Di sini juga ada Moran's scatter plotnya dan jumlah tetangganya karena tadi K-nya 3 sehingga setiap provinsi itu mendapatkan 3 tetangganya gitu. Di sini juga ada peta LISA. Di sini didapatkan bahwa
daerah Aceh dan daerah Jawa Tengah itu memiliki klaster yang high-high, yang artinya dia dikelilingi oleh wilayah yang juga memiliki panjang jalan dengan kondisi baik. Sedangkan ini di daerah DIY itu ada low high, yang artinya di daerah DIY sendiri panjang jalannya masih cukup rendah dibandingkan wilayah tetangganya yaitu Jawa Tengah maupun tetangga-tetangga lainnya berdasarkan jarak. Selanjutnya peta garis C. Di sini ada garis C terutama di Jawa Timur yang cukup berbeda, sedangkan wilayah-wilayah lainnya cukup sama di warna biru. Lalu ada peta Getis ORCI. Di sini ada 3 klaster sama kayak Lisa tadi, cuma bedanya ini ada hotspot di Jawa Tengah, DIY serta Aceh. Oh iya, saya sedikit jelaskan juga kenapa tadi akhirnya saya menggunakan KNN, karena di wilayah Indonesia sendiri kan terdapat provinsi yang kepulauan dan tidak memiliki tetangga secara darat atau sehingga kita menggunakan KNN yang berbasis jarak sehingga bisa dihitung untuk masing-masing tetangganya seperti itu. Selanjutnya kita lakukan pemodelan ekonometrika secara spasial. Ini kita bentuk semua model dengan pilih beberapa variabel. Di sini didapatkan bahwa nilai AIC terkecil itu di SDEM atau Spatial Durbin Error Model dengan nilai AIC 753. Namun sebelum itu kita coba uji asumsi klasik dulu buat OLS-nya. Di sini untuk FIF-nya rendah, untuk normalitasnya sendiri tidak normal, dan heteroskedastisitasnya tidak ada. Sehingga meskipun dua asumsi terpenuhi, tapi uji normalitasnya tidak terpenuhi, dan dari hasil autokorelasi spasial juga terdapat efek spasial, maka model OLS ini tidak layak digunakan dan kita menggunakan model SDM ini karena memiliki nilai AIC terkecil. Setelah itu kita buat visualisasinya di sini. Kita bisa memilih beberapa model, misalnya SDM ini karena dia model terbaik. Setelah diupdate visualisasinya, kita didapatkan bahwa R-square itu 0,4632, yang artinya mungkin model ini masih cukup kurang baik karena ada variabel-variabel lain ataupun faktor-faktor lain yang tidak teramati di sini. Selanjutnya ada peta prediksi serta residualnya. Mungkin kita lebih fokus ke residualnya aja. Di sini ada beberapa wilayah yang overestimate maupun underestimate. Contohnya di Sumatera Utara di sini residualnya 10.000, yang artinya di wilayah Sumatera ini di hasil prediksinya 7.000, sedangkan nilai aslinya tuh 17.000. Dan juga ada wilayah yang overestimate. Contohnya di Kalimantan Barat nilai aktualnya 4.500, sedangkan hasil prediksinya 11.000, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan interpolasi spasial. Yang pertama kita bisa memilih IDW powernya. Kita coba IDW power 1 dengan ukuran gridnya 50 km. Oke, di sini setelah dilakukan interpolasi didapatkan bahwa trend surface merupakan metode terbaik karena di sini memiliki mean error yang sangat kecil, bahkan 0, dengan RMSE itu di 4128,68. Dengan peta dari IDW serta ordinary krigingnya seperti berikut. Ini sudah cukup sesuai dengan peta aslinya karena di sini kelihatan bahwa pola spasialnya atau dari peta kondisi dengan jalan baik itu terpusat masih di Sumatera bagian utara serta bagian Jawa, sedangkan untuk daerah lain masih di angka kuning atau masih rendah gitu. Sama juga untuk trend surface dan ordinary kriging yang sudah sesuai dengan peta spasial pada awalnya. Selanjutnya kita buat perbandingan interpolasinya. Ini tadi untuk tabel perbandingan dan perbandingannya, serta ada peta perbandingan dari IDW maupun krigingnya seperti berikut, yang melihatkan bahwa memang trend surface merupakan metode terbaik karena memiliki RMSE terkecil. Berikut, setelah dapatkan itu dari dashboard ini juga bisa di-download untuk dataset lengkapnya, hasil prediksi, ringkasan model, serta hasil interpolasi spasial sebelumnya yang didapatkan dari sini. Oke, mungkin karena dari model dan hasil pembahasan sudah, kita lanjut ke kesimpulan serta sarannya. Jadi dari kesimpulan tadi didapatkan bahwa peta pola sebaran spasial masih terlihat bahwa daerah satu sama lain masih mempengaruhi, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Papua, karena memang daerah yang rendah dikelilingi rendah dan tinggi gitu. Selain itu juga dari hasil uji autokorelasi spasial secara global maupun lokal didapatkan bahwa adanya autokorelasi spasial yang positif gitu. Selanjutnya di hasil model ekonometrika spasial didapatkan bahwa model SDEM itu terbaik karena memiliki nilai AIC terkecil, dan model OLS tidak bisa dipakai karena memiliki asumsi-asumsi yang dilanggar. Selanjutnya untuk model interpolasi terbaik didapatkan bahwa model
Model Trend Surface merupakan model terbaik karena memiliki nilai RMSE terkecil dibandingkan model-model lainnya. Sehingga saya menyimpulkan beberapa saran. Yang pertama, untuk kebijakan sendiri, pemerintah dapat mengintegrasikan analisis autokorelasi serta model ekonometrik spasial dalam perencanaan ke depannya. Lalu melihat juga ada klaster low-low di wilayah bagian tengah dan timur, sehingga diperlukan kebijakan untuk membangun infrastruktur jalan yang layak sehingga bisa meningkatkan ekonomi di wilayah di sana. Yang ketiga, adanya efek limpahan yang teridentifikasi dalam model SDM menunjukkan pentingnya koordinasi antar provinsi. Selanjutnya, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan model analisis yang lebih rinci seperti tingkat kabupaten atau kota di Indonesia dengan penggunaan model spatial panel atau spatio temporal. Dan nanti hasil dari spatial panel tersebut bisa diintegrasikan dengan model ekonometri spasial untuk kebijakan yang lebih lanjut dan membangun infrastruktur lebih lanjut. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.